Sunan Ampel itu menantunya Majapahit, Brawijaya kelima, tapi yang diajarkan Islam melalui adat budaya dan tanah Jawa. Wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Menjelajahi kawasan Sunan Ampel bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan sebuah penyelaman ke dalam harmoni sejarah dan spiritualitas Nusantara. Sunan Ampel itu ibu dari Jampah, ayah dari Samarkand. Sunan Ampel singgah di Jawa, tanah Jawa itu di dalam kerajaan Majapahit itu terkena wabah penyakit yang sangat menular dan berbahaya. Kebetulan itu ada sayembara, barang siapa yang bisa menyembuhkan putri saya, kalau perempuan diambil anak, kalau laki-laki diambil mulut. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh putri Majapahit itu, Ibu Cendrawati, makamnya di sini, anaknya Majapahit. Di kalangan di istana Majapahit itu Hindunya kuat ya, kan Sunan Ampel kan sinkron gitu, nggak bisa bebas. Akhirnya beliau itu minta ke mertuanya, minta ngampil, bahasa Jawanya ngampil, pinjem. Sini nih, dan akhirnya Ampel ini ya ngampil. Kekuasaan Majapahit akhirnya sama raja dikasih sini ngampil itu. 4 tahun dia pun berdakwah. Terletak di jantung kota Surabaya, setiap langkah menyusuri lorong-lorong khas perkampungan Arab ini menyuguhkan perpaduan akulturasi budaya Jawa dan Timur Tengah yang begitu kental. Dari kemegahan arsitektur masjid yang tetap terjaga sejak abad ke-15, hingga deretan pasar yang menawarkan aroma rempah dan kurma, Sunan Ampel menjadi saksi bisu penyebaran Islam yang damai. Dia itu awal-awal yang diajarkan di sini nih molimo, ajaran molimo, main, minum, maling, madon, madan, yang tidak boleh dilakukan sama jadi tradisi di tanah Jawa diikutin gitu. Iya, tetap diikutin, kayak tahlil itu kan di Islam nggak ada. Nah, adanya di tanah Jawa. Itu cara dakwahnya Sunan Ampel sampai 7 hari, sampai 40 hari. Ada sesajen satu kerbau itu ditaruh di tempat mana gitu. Itu yang diajarkan Islam melalui adat budaya dan tanah Jawa. Kalau kita ziarah ke wali-wali Allah, kita kan cuma mengalami berkah gitu. Sebab kalau kita sendiri untuk langsung ke Allah, kita ini rasanya sulit. Kita harus melalui kekasih Allah gitu. Jadi bukan kita mendoakan Sunan Ampel, enggak. Kita mendoakan diri kita sendiri melalui kekasih Allah gitu. Itu kan ada yang ngomong syirik gini, ya benar kalau kita minta ke orang mati, benar itu. Kita kan mendoakan diri kita sendiri melalui kekasih Allah. Ya buktinya tambah ramai ini peziarah ini. Kunjungan ke Sunan Ampel pada akhirnya bukan sekedar perjalanan fisik melintasi ruang sejarah, melainkan sebuah perjalanan batin yang mempertemukan kita dengan ketenangan spiritual dan warisan luhur yang tetap hidup melintasi zaman. Nerima impandung kata orang Jawa itu. Cuman kalau bisa berusaha untuk mencari akhirat. Kalau akhirat, kita mencari akhirat, insya Allah dunia itu. Kalau kita minta mencari dunia aja, akhiratnya nggak ikut. Untuk bekal di alam kubur, nah itu insya Allah bisa selamat lah. Hati-hati kita hidup itu. Dengan melangkahkan kaki di kawasan bersejarah ini, kita tidak hanya menjadi saksi atas keagungan masa lalu, tetapi juga ikut serta dalam menjaga nyala api budaya Nusantara
agar tetap abadi bagi generasi mendatang.